Assalamualaikum, siswa kelas 11 Usaha Perjalanan Wisata dan 11 Perhotelan. Sekarang kalian sudah berada di tingkat 11 ya, atau kelas 2 SMK. Nah, di kelas 2 SMK itu materi matematikanya yang pertama di bab 1 adalah induksi matematika. Nah, sebelum kita masuk ke induksi matematikanya, kita harus tahu dulu tentang notasi sigma. Apa sih notasi sigma itu? Ini ya, kita bisa lihat ada bentuk umumnya notasi sigma itu. Jadi misalnya ada A1 ditambah A2 tambah A3 ditambah titik-titik sampai AN kurang 1 sampai AN. Nah, itu nanti kalau dituliskan dalam sigma nanti jadinya seperti ini. Ini bacanya sigma ya. Sigma I1 sampai N AI. Jadi nanti 1 sampai N. I-nya ini diganti dari 1 sampai N. Yang ini. Jadi dari 1, 2, 3 sampai N. Itu maksudnya notasi sigma. Nah, kemudian di induksi matematika itu nanti ada 3 yang dibahas, yaitu pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan juga keterbagian. Nih, sekarang ke pengertian notasi sigma dulu ya. Salah satu cara untuk menulis jumlah dari suatu barisan bilangan adalah dengan menggunakan simbol sigma. Ini cara bacanya sigma. Ya. Itu adalah huruf kapital dari Yunani, artinya jumlah. Ini seperti yang jelaskan di atas tadi. Jadi dia ada, kalau misalnya data pertama, data kedua, ketiga sampai N, nanti ditulisnya seperti ini. Sigma dari AI dari 1 sampai N. Nanti N ini bisa berubah, boleh apa aja, bisa K, bisa A, tergantung nanti soalnya. Ini contoh 1. Contoh 1. Ini ya. Tulislah dengan notasi sigma dari barisan ini. Ini namanya barisan ya. Barisannya itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nah, caranya gimana? Jadi kita cari suatu rumus yang nanti akan menghasilkan angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Contohnya gini. 2 kali 1, 2. 2 kurang 1, 1 kan? Nah, jadi ini tuh nanti hasilnya 1. Kemudian yang ini 2 kali 2 4. 4 kurang 1 3 hasilnya. Jadi ini tadi hasilnya 1, ini hasilnya 3. Ini harus hasilnya 5. Coba kita cek. 2 kali 3 6. 6 kurang 1 5. Dan begitu seterusnya sampai di akhir. Di akhir barisan ini kan 15, maka ini harus 15 hasilnya. Kita cek. 2 kali 8 16. 16 kurang 1 15. Nah, berarti rumus ini berlaku nih untuk barisan itu. Nah, sehingga rumusnya itu adalah 2 kali K kurang 1. K itu data keberapanya. Kalau ini kan ke 1, maka K-nya 1. Ini data kedua, maka K-nya 2. Data ketiga K-nya 3. Nah, begitu seterusnya sampai K-nya 8 pada soal ini. Jadi notasi sigma dari soal ini adalah ini ya. Notasi sigma 2K kurang 1 dari 1 sampai 8. Gitu ya, paham sudah? Kalau belum paham kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh 2. Nih, contoh kedua ada barisan 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Nah, kita pikir dulu, kira-kira untuk barisan ini rumusnya apa ya? Nah, di sini dia pakai pangkat penyelesaiannya. Misalnya 2 itu didapat dari 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan hasilnya 2. Oke. Sekarang 2 pangkat 2 4. Oke. 2 pangkat 3 8. Betul. 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 6 64. Nah, jadi rumus ini bisa berlaku untuk barisan ini.
Sehingga notasi sigmanya adalah sigma dari 2 pangkat A, A-nya itu dari 1 sampai 6. Kenapa sampai 6 ya? Karena ini datanya kan ada 6. Kenapa 2 pangkat A ya? Karena tadi rumus yang dipakai itu 2 pangkat A. Sekarang lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, kalau tadi kan ada barisan, terus kita notasikan sigma. Sekarang kebalikannya. Sekarang ada notasi sigma, ada rumusnya. Kita disuruh menentukan barisannya. Gitu ya. Jadi kebalikan yang tadi. Ini nomor 1 contohnya. Sigma dari K dalam kurung K tambah 1 atau K kali K tambah 1. K-nya itu 1 sampai 7. Berarti nanti ada 7 data. Cara menjawabnya, kita masukkan ya. Dari K-nya dari 1. Kan di sini sudah jelas dari 1. Berarti 1 dulu K-nya kita ganti dengan 1. Ini ya. Rumusnya kan ini, K tambah 1. Jadi K-nya sini 1. Ini tadi K jadi 1 tambah 1. Yang dalam kurung dulu ya dikerjakan. 1 tambah 1, 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Yang ini ya. Nah, selanjutnya yang ini 2 tambah 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 tambah 1, 4 kali 3, 12. 4 tambah 1, 5 kali 4, 20. 5 tambah 1, 6. 6 kali 5, 30. 6 tambah 6, 12 kali 6, 42. Yang terakhir 7 tambah 1, 8. 8 kali 7, 56. Jadi barisannya adalah ini dari 2 sampai 56. Ini ya jawabannya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Jadi soal yang kedua ini rumusnya sama seperti nomor 1 tadi, atau soalnya sama seperti nomor 1 tadi, cuma perintahnya yang beda. Kalau di nomor 2 ini kan perintahnya hitunglah. Kalau yang nomor 1 tadi kan nyatakan dalam penjumlahan lengkap. Tadi nomor 1 jawabannya seperti ini aja, dalam penjumlahan. Tapi kalau nomor 2 hitunglah, maka dia tanya jumlahnya. Maka nanti cara ngitungnya sama seperti nomor 1 tadi. Kemudian waktu sudah dapat barisannya ini yang 2, 6 dan seterusnya ini, kalau dia perintahnya hitunglah, maka dijumlahkan ini 2 tambah 6 tambah 12 dan seterusnya sampai 56. Maka hasilnya 168. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini tulislah dengan notasi sigma. Barisan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kita cari ini rumusnya. Misalnya ini 1 tambah 1 hasilnya 2. Oke, benar. 2 tambah 1, 3. Betul. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 1, 7. Nah, karena sudah oke semua, udah benar, maka kita bisa tuliskan sigma dari 1 sampai 6 dari K tambah 1. Jadi K ini data keberapanya? Misalnya ini data ke-1, maka K-nya diganti dengan 1. Data kedua, K-nya diganti dengan 2. Begitu seterusnya sampai di 7, K-nya 7. Maksudnya data ke-6 ya. Data ke-6 maka nanti K-nya diganti dengan 6. Nanti hasilnya baru 7. Gitu ya. Jadi jawabannya yang ini. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya lagi. Buktikan. Nah, sekarang udah buktikan nih perintahnya. Buktikan bahwa sigma dari 1 sampai N A NA. Gini buktinya. Jadi ada A itu sebanyak N. Jadi ada N suku. Maka nanti ini dikalikan. N dikali A. Nih, kalau belum paham kita ke yang kedua. Buktikan bahwa sigma 1 sampai N dari 5K pangkat 2 itu sama aja dengan 5 sigma dari 1 sampai N K pangkat 2. Nah, cara buktikannya seperti ini.
Jadi ruas kirinya dulu ya, ditulis yang ini ruas kirinya, kita tulis di sini. Nanti kita buktikan dia, maka akhirnya nanti dapatnya ruas kanan. Jadi awalnya ruas kiri, nanti hasilnya ruas kanan. Itu yang bisa disebutkan bahwa ini terbukti. Gitu. Caranya gimana? Ya, kita masukkan aja. Di sini kan katanya 1 sampai N. Kita coba N-nya apa? K-nya kita ganti dengan 1, 2, 3 dan sampai N. Kemudian ini kan ada 5 nih, 5 dan sampai sini 5 juga. Itu 5-nya kita tulis 1 kali di luar, terus ini kita kasih kurung. Yang sisanya, yang ini itu taruh dalam kurung semua. Oke. Kemudian 5 ini ya, 5 turun sini. Ini bisa dituliskan dengan sigma, yaitu sigma 1 sampai N dari K pangkat 2. Jadi terbukti bahwa sigma 1 sampai N 5K pangkat 2 itu sama dengan 5 kali sigma 1 sampai N K pangkat 2. Kemudian contoh yang terakhir. Nih, buktikan bahwa sigma dari 3 sampai 12 sama dengan sigma 1 sampai 6 K tambah 2. Jadi kita buktikan dulu nih. Ini caranya beda sih dari yang nomor 2. Ini boleh juga. Jadi ada ruas kiri, itu kita masukkan angkanya. Oh sorry, ini bukan 12 ya, ini 8. Nah jadi K-nya itu dari 3 sampai 8. Tadi kan yang ruas kiri itu, oh ini soalnya ada K-nya di sini ya. Jadi sigma 3 sampai 8 dari K itu sama dengan sigma 1 sampai 6 K tambah 2. Itu ya soalnya. Kita buktikan dulu nih ruas kiri. Ruas kiri kan yang ini nih, sigma 3 sampai 8 dari K. Maka kita masukkan di sini kan K aja rumusnya. Ya udah masukkan K aja nih. K-nya dari 3, berarti 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Baru kita jumlahkan, hasilnya 33. Nah, sekarang kita ruas kanannya kita hitung. Sigma dari K tambah 2 dari 1 sampai 6. Udah K-nya kita ganti. Yang pertama kan di sini dia dari 1, maka 1 sini. Ini 2, 3 sampai 6. Baru kita hitung deh, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 2, 7. 6 tambah 2, 8. Ketika ini kita jumlahkan, hasilnya sama, 33. Maka terbuktilah dari persamaan 1 dan 2, maka itu terbukti bahwa sigma dari 3 sampai 8K sama dengan sigma dari K tambah 2, K-nya itu dari 1 sampai 6. Begitu ya. Kemudian nanti ada tugasnya. Tugasnya itu ini ya, hitunglah hasil penjumlahan berikut. Tadi udah ada di penjelasan gimana caranya kalau dia itu hitunglah ya. Jadi ada 3 soal, A, B, dan C. Ini silahkan kalian kerjakan. Mau kalian kumpul hari ini boleh. Kalau kalian kumpul di hari Kamis depan itu juga boleh. Terakhir itu Kamis depan dikumpulnya. Tapi kalau mau kumpul dari hari ini boleh banget. Nilainya lebih bagus. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.